Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sekalian, memang kita patut syukuri di hari ini agak mendung ya. Jadi walaupun cuaca mendung itu atau harus bersemangat ya. Semangat? Ya. Walaupun di jam-jam akhir anda tetap harus bersemangat karena sedikit lagi itu makan siang. Ya. Baik. Kita sudah belajar apa kemarin? Ya, tentang sel ya. Tapi di sini akan sampaikan tujuan pembelajaran sudah berubah lagi ya, insyaallah. Tapi sebelum itu anda ingin ngecek kehadiran Ardi, ada Fajrin, hadir Irsan, Dayat, Kiki, oke. Oh ini, Al-Faqih belum ada ya? Sakit. Sakitnya kenapa? Oke, tunggu ya. Oh, casnya ini sudah lebih ini. Supaya bukan cuma manusia yang butuh dicas, dan juga butuh dicas. Baik, nah itu manusia butuh makanan, sel juga butuh makanan. Nah, nanti akan kita belajar. Apalagi sakit ya. Baik, kita akan mulai. Jadi kita akan belajar tentang sel, tapi kita perlu rinci dulu. Karena di sini kita akan belajar banyak. Yang pertama komponen kimia sel, apa saja di dalam sel. Kemudian struktur sel, fungsi sel, banyak ya. Kemudian membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, pasti beda. Sel hewan dan sel tumbuhan itu beda. Dari gerakan saya berbeda. Kalau manusia kan bisa fleksibel, bisa bergerak kemana saja. Tapi kalau tumbuhan dia gerakannya begitu. Nah, di situ kita akan lihat kenapa tumbuhan gerakannya kaku, manusia gerakannya lincah. Kenapa? Tapi nanti pertemuan depan nanti terlanjut. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan mekanisme transfer. Nah ini akan kita bahas pada bab sel. Akan tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas tiga supaya itu tidak terlalu bosan ya. Yang pertama pengertian dan definisi sel. Antum catat. Kemudian yang kedua kita akan belajar struktur dari sel, apa saja dalam sel itu kita akan belajar. Kemudian organel sel. Baik. Yang pertama adalah sel. Nah sel ini ternyata bukan cuma kita yang mempelajari sel, orang-orang terdahulu. Nah, seperti mereka ini, mereka sudah belajar. Nah, pertama Robert Hooke, dia itu pertama kali melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus menggunakan mikroskop. Ternyata di dalam jaringan sayatan gabus dari tanaman ada kotak-kotak kecil. Nah, itu ternyata adalah sel. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek, nah itu juga. Mereka ini orang-orang yang mencari apa sebenarnya yang menyusun alam ini ya? Soalnya setiap benda dipotong ada masih ada bagian kan, misalnya pulpen dipotong menjadi kecil masih ada plastik dipotong menjadi kecil masih ada lagi dalamnya. Nah sebenarnya apa yang menyusun makhluk hidup? Nah mereka melakukan penelitian ini. Dari sini kita akan tahu oh ternyata sel itu begini. Di sini mereka dulu menggunakan mikroskop seperti ini. Yang kalau kita sekarang sudah canggih ya. Kalau mereka masih kecil, belum bisa memperbesar gambar. Nah, kalau kita sudah mencoba ya, ini cukup sebagai pembuka wawasan aku. Ternyata begini cara melihat laut di luar bumi. Kalau sekarang kan di keker-keker, nah kalau ini, baik. Nah, ini adalah gambar sel yang sudah dilihat dengan mikroskop yang sudah modern karena sudah terlihat warna. Nah. Di sini dijelaskan bahwa sel itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kalau uniseluler, selnya cuma satu. Ya, selnya cuma. Kalau multiseluler, selnya dua. Nah, kalau kita manusia, ini multiseluler. Di dalam tubuh kita ini terdiri dari jutaan sel. Nah, kalau satu sel ini apa? Contohnya? Bakteri, masya Allah. Ini sekedar pengantar sejarah dari sel. Nah, kita mulai sejarah multiseluler dan uniseluler. Nah, tadi disebutkan bahwa uniseluler itu contohnya bakteri. Nah, seperti ini dia bentuk makhluk hidup bakteri. Bentuk dan bakteri seperti ini. Semua sudah tahu. Ada DNA, ada membran, ada ekor untuk alat bergerak. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Prokaryotik, ada eukaryotik. Apa itu bedanya? Ternyata bedanya adalah di sini. Kalau eukaryotik, lihat gambarnya. Kalau eukaryotik itu ada
pelindung, ada apa ya? Ada selaput yang melindungi inti dari sel. Kalau eukariotik, DP inti sel kemana-mana, tersebar. Itu prokariotik dan eukariotik. Eukariotik adalah pada bakteri, sedangkan pada manusia dia salah satu contohnya adalah sel eukariotik. Oke, dari sini ada yang bisa menjelaskan apa itu sel. Sel itu kalau dilihat dia hanya menggunakan mikroorganisme, menggunakan mikroskop, dia tidak bisa dengan mata telanjang. Ya. Ini mengartikan bahwa sel itu dia adalah ukuran, itu mengartikan bahwa sel itu dia adalah sesuatu yang sangat kecil, sangat mikro, jadi harus dilihat. Itu definisi pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada apa ya? Ada ungkapan dari siapa ini namanya? Matthias Schelde. Beliau ini yang mengatakan bahwa seluruh kehidupan itu terdiri dari sel. Jadi setiap molekul itu jika dipotong akan terdiri dari miliaran sel. Mungkin supaya lebih jelasnya ada yang menunjukkan gambar ini. Ini manusia. Di dalam manusia ada sistem organ, ada lambung sebagai sistem pencernaan, ada mata sebagai sistem penglihatan. Di dalam sistem organ ini ada penyusunnya berupa organ. Di dalam organ-organ ini ada penyusunnya berupa jaringan atau tisu. Gimana sel? Sel itu adalah sesuatu yang menyusun organ. Kemudian apa ini? Ini adalah organel-organel yang ada dalam sel. Intinya yang paling kecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Jelas ya? Jadi ketika sel berkumpul bersatu menjadi jaringan. Jaringan bersatu berkumpul menjadi organ. Organ bersatu menjadi sistem organ. Ya, jelas sampai di sini? Jelas? Jelas? Jelas pertanyaan? Ada yang bisa mendefinisikan sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Terdiri dari multiseluler dan uniseluler. Baik, apa tujuan pembelajaran yang kedua? Masih ingat? Tadi sudah kita. Kita akan mempelajari tentang struktur dari sel. Apa saja yang menyusun sel ini? Ya, ini 3 macam. Yang pertama adalah membran sel atau selaput yang melindungi sel. Ya. Pokoknya kalau tidak ada ini membran, ambiar. Ya. Apa yang namanya? Curah. Ambiar. Itu membran. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini semua cairan yang ada di dalam sel. Ya. Kemudian organel sel. Organel sel itu adalah organ-organel yang ada di dalam sel. Apa beda sitoplasma dengan organel? Sitoplasma merupakan cairan, organel itu merupakan organ-organ yang ada di dalam sel. Mungkin bisa kasih contoh itu seperti ibu hamil. Kalau ibu hamil itu perut itu merupakan selaput, membran sel. Kemudian air ketuban itu merupakan sitoplasma, cairan. Kemudian bayi di dalam itu adalah organel sel. Ada ya? Oh iya, jangan lama ya. Oke. Asal teruskan balik. Baik. Itu adalah 3 komponen utama. 3 komponen utama. Jadi ada lagi komponen-komponen selain ini? Ada. Yang ini penyusun dari 3 macam tadi. Kita mulai dari yang pertama membran sel. Ini dan fungsi yang pertama yang paling inti itu dia melindungi sel. Kemudian yang kedua mengontrol pertukaran cairan. Jadi tidak sembarang cairan yang masuk dalam perut ibu kan? Tidak sembarang kan yang masuk dalam perut ibu kan? Itu fungsinya selaput membran. Tidak sembarang cairan masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua ini gambar potongan dari membran sel. Jadi cairan itu akan masuk ke dalam. Ini lapisan luarnya, ini lapisan dalam. Ada sitoplasma, ada cairan sel, kemudian ada protein-protein yang melindungi sel. Jadi ini yang melindungi sel supaya tidak ada cairan yang masuk ke sel. Nanti kalau banyak cairan yang masuk, apa yang terjadi kalau balon terlalu banyak air? Kalau balon terlalu banyak ditiup, pecah. Jadi ini melindungi supaya tidak banyak cairan yang masuk ke dalam sel. Jelas ya fungsi membran sel. Kemudian struktur yang kedua adalah sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Ini semua di dalam sel. Sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terdapat di dalam sel dan luar nukleus. Sitoplasma terdiri dari ini cairan sel. Sitosol itu artinya cairan sel dan organel sel. Intinya sitoplasma itu adalah semua yang berada di dalam sel. Oke? Jadi selaputnya kemudian yang di dalam sel. Atau air ketubannya. Yang terakhir adalah organel sel. Ini yang banyak. Bayinya ada banyak. Yang pertama nukleus. Apa itu nukleus? Ini inti dari kehidupan.
Kenapa manusia tetap melahirkan manusia? Kenapa hewan tetap melahirkan hewan? Karena ada nukleus atau inti dari sel yang mengandung genetik DNA. Ya. Jadi orang putih, kalau menikah dengan orang putih, keturunannya putih. Kalau mungkin hitam. Orang hitam putih. Nah, ada manusia hitam putih. Nah. Kalau dia apa tadi hitam putih? Jadi papa putih dari mama. Kemungkinannya ada dua. Itu nanti akan belajar di sistem genetik. Tapi kemungkinannya ada hitam 50%, ada putih 50%. Nanti insya Allah itu akan ada. Tapi bagus pertanyaan itu untuk simpan, nanti kita tanya di pertemuan selanjutnya. Langsung. Kenapa ada yang putih, tapi dia berhasil anak hitam? Kenapa? Nah, karena bisa jadi kakeknya yang hitam. Nah, atau bisa jadi dia main belakang. Nah ya. Oke, tapi yang perlu diingat adalah manusia tetap melahirkan manusia karena ada nukleus atau inti sel. Ada di dalam nukleus terdapat DNA. Seperti apa itu nukleus? Seperti ini. Ya, kalau dilihat dari gambar yang tadi, gambar sel yang pertama, di mana dia? Mana nukleus di sini? Nah, ini yang ini. Jadi di sini tempatnya DNA. Ya, oke, itu organ yang kedua. Kemudian organel yang tadi organel yang pertama, ini organel yang kedua, ribosom. Apa itu? Catat ini ya, catat. Atau kita bahas di sini saja. Ini jelas ini. Ada nukleus, inti sel, tempat letaknya DNA. Kemudian di dalamnya ada nukleolus. Di dalam inti sel ada inti sel. Jadi nukleus ini adalah intinya sel, ya. Intinya sel. Baik, ada setelah nukleolus ada ribosom, ya. Ada mitokondria, ada sitoskeleton. Nah, nanti ini silakan antum catat, dan setelah ini antum punya oleh-oleh, ya. Jadi oleh-oleh antum silakan antum cari apa masing-masing fungsi dari organ-organ sel ini. Oke? Kenapa ini antum harus cari? Karena dari sini antum sudah tahu, oh ini ternyata fungsinya, oh ini ternyata fungsinya, begitu. Oke? Contohnya, mitokondria ini dia merupakan dalam tubuh manusia dia penghasil energi. Ya, jadi sel ini, sel setelah makanan yang kita konsumsi, di mitokondria ini makanan itu energi itu dia dapat disintesis atau dibuat. Ya, contohnya. Nanti antum supaya lebih ini silakan antum catat apa saja organ sel dan apa fungsi-fungsinya, oke? Sama anak ada, cuman kalau ingin antum lebih aktif ya, silakan antum catat apa fungsi-fungsinya. Itu tugas. Ingat tugasnya? Ya. Apa tugasnya? Mencari fungsi dari masing-masing. Ini ada sama anak, tapi antum yang harus catat. Baik, yang pasti ini adalah organ-organ sel, nukleus, ya, dari ribosom, ada retikulum endoplasma, ya, ada badan Golgi, ya, mitokondria. Mitokondria dia tempat menghasilkan energi. Nanti insya Allah antum catat masing-masing organ selnya dan silakan catat fungsinya apa. Baik, kita masuk yang ke berapa? Yang ketiga apa? Pertama kan tujuan kita apa? Sel. Kemudian yang kedua struktur sel. Nah, struktur sel terdiri apa tadi? Ada 3 ya. Sel, sitoplasma kan? Dan sel. Nah, yang ketiga itu anak kasih coba sama. Oke, sejauh ini ada pertanyaan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Mudah ya? Mudah. Insya Allah pertemuan depan lebih mudah sedikit dari ini. Ya. Baik, berhubung kita sudah selesai di organ-organ sel, nanti insya Allah ini akan menjadi tugas antum, ya, untuk catat macam-macam organ sel, kemudian fungsinya apa. Baik, mungkin sampai di sini, ya. Mengucapkan syukur jazakallahu khairan atas partisipasi antum. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada ya? Karena ini sudah jam terakhir juga, jadi sekalian kita tutup.